Modul 3.1.A.9 Koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopi Rizal, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan. Menurut saya, kutipan dari Bob Talbot, sebagai pendidik dan sebagai orang tua, kita tidak boleh hanya fokus mengajarkan dan mengasah kecerdasan intelijensi anak saja, tetapi ajarkan mereka agar mengasah dan menerapkan kecerdasan spiritual terlebih dahulu, agar mereka mampu membedakan baik dan buruk, penuh kasih sayang, berkarakter, baru kemudian didiklah mereka agar memiliki kecerdasan emosional, intelijensi, dan sosial. Pengaruh nilai-nilai dan prinsip pengambilan keputusan. Nilai-nilai dari diri kita sebagai pendidik tentunya sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Ketika seorang pendidik sudah kehilangan idealisme dalam dirinya dan berdiri di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya, atau bahkan seorang pendidik sudah mulai tergerus nilai-nilai kejujuran dalam kesehariannya, maka dalam pengambilan keputusan bukan tidak mungkin dalam memimpin pembelajaran pendidik lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Namun sebaliknya, jika pendidik menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keyakinan agama yang dianut, dan percaya bahwa apa yang ia lakukan akan diminta pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat, maka tentunya pendidik akan berpegang teguh pada keyakinan dan kebenaran. Sesi coaching dalam proses pengambilan keputusan. Pendampingan dengan pendamping pada saat sesi coaching sangat membantu pendidik atau guru dalam proses belajar mengajar dalam mengambil keputusan. Dalam sesi coaching, pendidik sebagai coach dapat mengeksplor potensi coaching secara optimal dan mampu mengembangkan serta melejitkan potensi coaching. Tentunya hal ini akan berimbas untuk menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid demi mewujudkan merdeka belajar. Berikut ini merupakan keterkaitan antara modul 1, modul 2, dan modul 3. Koneksi antar materi modul 1, modul 2, dan modul 3 adalah sebagai berikut. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan dalam menggali potensi, mengarahkan potensi, mengembangkan, dan mendorong anak agar lebih optimal dalam mengembangkan potensinya tersebut. Sebagai pendidik, guru berperan sebagai pemimpin dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filsafat Ki Hajar Dewantara disebut filsafat pendidikan Among, yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme tentang kemampuan kodrati anak didik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya. Trilogi filsafat Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan istilah Ingarso Sung Tulodo, Ingmadia Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Filosofi Patra Triloka Ki Hajar Dewantara dan pengambilan keputusan. 1. Makna Ingarso Sung Tulodo. Di depan mampu memberi teladan, seorang pendidik atau guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan sebaiknya penuh analisis dan pertimbangan. Hal ini karena segala keputusannya akan dijadikan contoh oleh murid, baik di dalam maupun di luar pembelajaran. Kedua, makna Ingmadia Mangun Karsa. Di tengah membangun kemauan atau semangat, maksudnya keputusan yang diambil pendidik atau guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya bisa mempertimbangkan dan memberikan semangat bagi murid-muridnya. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani. Dari belakang mendukung, artinya pendidik atau guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat memberikan dukungan fisik atau moral kepada murid-muridnya. Nilai dan peran guru penggerak serta budaya positif. Nilai-nilai kemanusiaan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau guru adalah 1. Kejujuran, 2. Kepedulian, 3. Tanggung jawab, 4. Toleransi, 5. Keadilan,
6. Kebenaran. Guru sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai peran sentral dalam mendidik anak, terutama budi pekertinya atau budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi dan KSE serta proses coaching. Sebagai seorang pendidik atau guru, harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran, murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan siswa dapat terakomodir dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijak. Proses coaching dibutuhkan agar siswa mampu melejitkan potensi semaksimal mungkin dan guru mampu mewujudkan merdeka belajar di sekolah. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pengambilan keputusan yang tepat, seorang pendidik harus memperhatikan 1. 4 paradigma dilema ITK, yang mana individu lawan kelompok atau individu versus community, keadilan lawan kasihan atau justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Yang kedua, 3 prinsip berpikir. Berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Ketiga, 9 langkah pengujian keputusan. Nilai yang bertentangan, siapa yang terlibat, fakta-fakta yang terjadi, pengujian benar atau salah terbagi menjadi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola, pengujian paradigma benar versus benar, prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat kembali keputusan, dan melakukan refleksi. Dalam pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak positif terhadap hasil akhir, terciptanya suasana yang kondusif, aman, nyaman, terpercaya, dan menyenangkan, berimbas pada merdeka belajar, mampu melejitkan potensi dan kemampuan siswa, serta berpengaruh terhadap kehidupan masa depan siswa. Kesulitan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema ITK. Berbenturan dengan peraturan dan nurani seringkali merupakan pilihan yang sulit, namun tetap harus kita lakukan. Walaupun intuisionisme dapat memberikan keberanian diri kita untuk tetap berpegang teguh pada pendirian kita, tetapi tetap saja tidak semudah teori dalam menerapkannya. Ditambah terkadang situasi dan kondisi tidak mendukung dan justru terkesan memburu kita untuk melakukan satu hal yang bertentangan dengan keinginan kita pribadi. Belum lagi sulitnya meyakinkan orang lain bahwa pengambilan keputusan yang kita lakukan sudah tepat dan merupakan jalan yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Kesimpulannya adalah, pendidik atau guru sebagai pengambil keputusan memiliki peran yang sangat sentral dan berpengaruh dalam mengajar dan mendidik anak, terutama dalam bentuk karakter dan budi pekertinya, budaya positif yang tumbuh di sekolah, kompetensi sosial dan emosional yang matang merupakan modal utama dalam mendukung guru dalam mengambil keputusan yang tepat di sekolah. Ditambah penerapan pembelajaran yang terintegrasi, pembelajaran berdiferensiasi membuat guru mampu mengoptimalkan kemampuan murid melalui proses coaching yang tepat akan mewujudkan merdeka belajar. Demikian dan terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju.